Pace bene, masih di Mea Culpa, para culprit. Saya mau berbicara tentang bacaan hari ini, tentang seorang perempuan yang disebut berdosa tetapi tidak dihukum oleh Yesus, dan Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau dan jangan berbuat dosa lagi. Para culprit, untuk saya menarik bacaan ini, tetapi sebelum berbicara jauh tentang itu, semangat kepada para culprit yang sering menonton video ini dimanapun berada, sehat-sehat, gembira. Kalau harus menanggung sakit karena penyakit dan butuh waktu lebih lama untuk sembuh, semoga dikuatkan dalam doa-doa dengan penuh pengharapan. Baik, menurut saya menarik sekali bacaan ini soal seorang berdosa yang ternyata tidak dihukum oleh Yesus, tetapi diberi lagi kesempatan oleh Yesus kepada perempuan ini yang disebut berdosa ini untuk tidak berbuat dosa lagi. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Oke, ini bukan kita mengerti sebagai perbuatan dosa yang dimengerti, diterima, ditoleransi, lalu dimaafkan begitu saja. Karena kalau demikian maka orang dengan sesuka hati akan berbuat dosa karena toh saya diampuni. Bukan fokus pada perbuatan dosa yang telah dibuat, tetapi pada pribadi yang dicintai oleh Allah. Ada pengampunan, dan saya pikir ini adalah satu ajaran yang istimewa yang Kristus tawarkan kepada orang pada masanya, juga pada masa sekarang. Pengampunan kepada orang yang berbuat salah. Oke, ada yang mencoba memperluas nilai dari bacaan ini, bahwa saling mengampunilah, jangan menghukum temanmu, karena siapa di antara kita yang cukup suci untuk menghukum orang lain. Tapi saya mau melihat bahwa betapa bersyukur kita mengenal Yesus yang memperkenalkan Allah yang berbelas kasih. Kita tidak ditakut-takuti oleh hukuman-hukuman yang mungkin kita dapatkan, yang bisa saja kita dapatkan, karena kita secara bebas memilih untuk menjauh dari Allah. Tetapi kita mau dibawa pada keyakinan bahwa Allah yang kita kenal itu Maha Pengasih. Demikian besar kasihnya sampai Ia memberi putranya, dan wafatnya putra adalah untuk keselamatan kita. Kita bersuka cita untuk itu. Kita bergembira, merasa merdeka sebagai seorang yang menyebut diri pengikut Kristus. Bukan karena kehebatan kita, karena kita toh punya kecenderungan untuk berbuat dosa, tetapi karena begitulah yang kita imani, yang kita terima sebagai Allah dalam ajaran kita. Saya pikir ini satu pengajaran yang baik untuk dilestarikan, baik dalam arti wajib untuk diberitahukan kepada putra putri, keturunan, kenalan. Inilah kekristenan, inilah Allahnya orang Kristen. Ada orang yang berkata, Allah itu kan sama. Allah itu jelas satu, dan masalahnya adalah ada banyak propaganda lain yang mencoba memperkenalkan Allah dengan konsep yang berbeda. Nah, gereja merawat keyakinan bahwa Allah itu adalah Allah itu adalah berbelas kasih. Itu yang menarik menurut saya. Dan Yesus, ada satu tafsiran yang saya temukan. Yesus disebut menulis, sebenarnya tidak persis sedang atau sudah menulis, tetapi bersiap untuk menulis. Mana tahu ada sesuatu yang bisa ditawarkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat sebagai solusi, sebagai jalan keluar dari persoalan tentang perempuan yang berzina ini. Biasanya Yesus itu berbicara, mengajar. Kali ini dia hendak menulis. Itu dikatakan dalam tulisan.
Meskipun pada akhirnya Yesus tidak menulis buku atau pengajaran apapun secara literer kemudian diteruskan sebagai bentuk tradisi literer, tulisan, literasi, tidak ada. Tetapi ternyata satu persatu ahli Taurat, orang Farisi pergi, tidak menyampaikan apa-apa. Mereka dari yang paling tua pergi, yang paling berpengalaman, yang dianggap sebagai sumber pengetahuan, yang memberikan pengajaran, tidak juga menyampaikan apa cara terbaik untuk menghadapi persoalan si perempuan yang disebut berdosa ini. Nah, ternyata jawaban itu datang dari Yesus. Pergilah, aku pun tidak menghukum engkau. Saya pikir ini sekali lagi sangat disyukuri, memerdekakan kita dari perasaan-perasaan bersalah yang mengerdilkan hidup rohani kita. Tidak dikatakan tidak perlu merasa berdosa, justru gereja mengingatkan kita betapa pentingnya itu perasaan sadar bahwa saya telah melakukan kesalahan, penting itu, dan gereja memberi waktu secara istimewa dalam masa prapaskah untuk merenungkan itu, perbuatan-perbuatan yang membuat saya telah jauh dari Allah. Tetapi yang menarik dalam bacaan ini dan seluruh karya yang Yesus tunjukkan, seberdosa-dosanya sebanyaknya dosa kita, seberdosa apapun kita, selalu ada pengampunan. Dan itu ditawarkan dari waktu ke waktu, terutama dalam masa prapaskah. Kisah tentang anak yang the prodigal son, atau bapa yang maha pengasih itu, yang tetap menerima anaknya yang sudah secara lancang meminta bagiannya, tetapi masih menerima anak itu ketika ia ingin kembali. Perempuan berzina yang sudah tertangkap berbuat salah dalam hukum yang berlaku pada masa itu, tidak dihukum, bukan untuk mentolerir dosa yang telah dibuat, tetapi untuk menyatakan betapa berharga kita bagi Allah. Bukan Allah yang menakut-nakuti, yang membuat kita semakin tertekan, dan kalaupun kita berbuat baik karena kita takut, bukan, tetapi kita berbuat baik karena Allah itu baik. Dan mana tahu kita belum bisa berbuat baik karena kelemahan, kecenderungan kita tetap mengingat bahwa Allah tetap mengasihi kita, dan pada kita tetap ada kemungkinan untuk berbuat lebih baik. Semoga kita sanggup, dan pace bene. Ada minum vino. Baru saya ingat terus minum vino. Bangun setengah 12. Tidur lagi sekitar jam 2 sudah segar. Jadi kalau macam itu
Saya mau minum sedikit modal ini kunci pintu. Sup. Karena kapusin maka saya pilih cappuccino ginseng. Aprire sportello.